الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah izinkan kita pada saat ini bisa napas, masih dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Alhamdulillah, ini nikmat. Karena kalau kita mau periksa yang dulu-dulu masih ada, ya, tapi sekarang udah kembali kepada Allah. Itu keadaan hidup begitu. Ya, dulu bersama kita, tapi akhirnya mereka sudah kembali kepada Allah. Allah masih kasih kita kesempatan. Alhamdulillah. Tapi hidup di zaman yang penuh dengan fitnah kayak begini ini nggak gampang. Ini akhir zaman. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan satakunu fitanun, akan datang satu fitnah. Yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa jadi seorang mukmin pagi hari masih iman, masih beriman, tapi sore hari udah kufur. Sudah murtad, naudzubillah. Ya. Kenapa? Fitnah luar biasa dahsyatnya. Kita bisa terbawa, terprovokasi oleh keadaan, padahal belum tentu itu benar. Apalagi di zaman sekarang ini, ya, yang benar ini bukan yang hak, bukan fakta, tapi yang mana yang viral. Yang mana viral diramein terus, udah seakan-akan itu yang benar. Makanya orang yang punya duit, dia bisa main tuh bayar di internet, biar terus saja diramein. Nah, ini bahaya, ini fitnah ini. Seakan-akan kebenaran bukan lagi dari fakta yang benar. Udah yang mana yang viral aja udah. Ya, kalau yang baik mending, kalau yang nanti akhirnya timbul yang buruk, yang jelek, yang jahat, udah kita kemakan, kita ikut, wah kena. Na'udzubillah. Misalnya fulan orang baik, ya, fulan orang baik, lurus, nggak mau korupsi, nggak mau berkhianat, nggak disenengin sama teman-temannya. Karena teman-temannya semuanya banyak yang korupsi, yang banyak yang berkhianat. Udah dijelekin aja nih orang, difitnah, diviralin, rame. Wah, orang-orang masyarakat yang nggak tahu apa-apa ikut-ikutan komentar. Akhirnya orang yang jujur habis, namanya jadi jelek. Padahal kalau dilihat-lihat bangsa ini nggak sedikit orang-orang bagus, orang-orang baik nggak sedikit. Cuman terkadang orang-orang baik ini tergilas dengan isu-isu yang menjadikan dia ini menjadi jelek. Padahal kalau muslim diajarkan nggak begitu sikapnya. Bagaimana sikapnya seorang muslim ketika menghadapi sesuatu? Ya, ingat, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, inna sam'a wal basara wal fuada, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua ini
akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, akan ditanya di hadapan Allah. Ketika kita ditanya di akhirat nanti, kenapa engkau fitnah fulan? Loh, saya cuma ngikutin viral. Memang begitu kaidah Islam? Emang begitu Rasulullah ngajarin? Enggak. Nah, makanya hati-hati. Banyak sekarang orang-orang baik malahan jadi kena fitnah. Orang-orang baik, orang-orang soleh jadi terkena fitnah. Kita awam ikut lagi. Ya, jadi bahan-bahan tertawaan sebenarnya kita ini jadinya. Ya, kenapa? Karena kita dengar ini ikut, dengar itu ikut. Padahal kan agama sudah ngajarin. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan akan datang satu fitnah itu, illa man ahyahullahu bil ilmi, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan padanya dengan ilmu. Kalau ada ilmu selamat sudah. Kalau dikasih dasar ilmu agama selamat insyaallah. Ilmu agama yang apa? Tentunya juga yang berkarakter. Karena sekarang juga banyak orang yang belajar ilmu agama, bahkan ada orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Kalau dia kata-katain Islam sedangkan dia bukan orang Islam, langsung rame. Jadi caranya ya dia pura-pura dulu masuk Islam. Setelah dia pura-pura masuk Islam, dia kata-katain Islam dari dalam. Dia katain begini, dia katain begitu, dia salahin ulama, dia pecah belah sana sini. Siapa yang ngomong? Orang Islam juga. Ya udah. Kan pengalaman dulu di zaman Belanda, bahkan semua banyak penjajah seperti itu. Mereka bikin tokoh yang dianggapnya itu ditokohkan, seorang yang bukan muslim misalnya, kemudian ditokohkan, akhirnya dia berfatwa yang menyesatkan. Jangan di sini, di Mekah aja dulu pernah ada kejadian kayak begitu. Pernah. Cuman akhirnya jadi ketahuan. Ya, kita dulu dijajah oleh Belanda, ada orang-orang yang memang ya dibayar oleh Belanda, suruh pasang jenggot, suruh pakai pakaian muslim, suruh pakai pakaian baju koko, pakai pakaian yang ulama apa semuanya. Akhirnya dia pecah belah. Makanya ilmu apa? Ilmu yang berkarakter, ilmu yang menjaga dirinya daripada hal-hal yang rendah. Apa yang dituntut? Ilmu yang bisa seperti itu dengan beramal. Artinya ilmu yang bisa menjadikan terbentuk di dalam jiwa, ilmu yang menjadi bentuk dalam kepribadiannya, ilmu yang pertama, yang kedua disertai dengan amal. Mengamalkan ilmunya yang dia tahu dilakukan. Selain amal apa? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-amal lillahi wahda, beramal karena Allah semata. Dah. Bukan karena ini, bukan karena itu. Udah lillah. Ya, walaupun orang-orang yang seperti itu nanti Allah kasih itu nikmat, Allah kasih rizki, Allah kasih berkah. Ya enggak apa-apa, itu adalah hadiah. Bonus itu dari Allah. Yang penting tetap dalam prinsip pribadi, hati dirinya udah diwakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Dah, nggak lagi niat inilah itulah. Ya, ilmu, amal, ikhlas. Kemudian yang ketiga ikhlas, yang keempat khasyah, ada rasa takut. Ilmu nggak ada rasa takut bahaya. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad indallahi illa bu'da. Siapa orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk untuk bisa dekat kepada Allah, maka orang itu tidak bertambah alias tambah jauh. Ya,
bukan bertambah dekat tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya disinilah pentingnya ilmu yang disertai dengan rasa takut, karena Al-Qur'an mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ya orang-orang yang takut kepada Allah itu itulah hanya mereka ulama, mereka itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut. Kalau udah takut, kontrolnya langsung Allah. Bukan CCTV, bukan atasan, enggak. Ya, mau berbuat malas, mau berbuat jahat, mau berbuat korupsi, enggak. Kenapa? Allah melihat. Allah mengetahui, Allah memperhatikan saya. Kontrolnya langsung Allah. Itu namanya khasyah, orang yang ada rasa takut. Diajak korupsi, diajak kejahatan lah, takut sama Allah. Ya, al-khasyah itu rasa takut. Yang kelima adalah al-wara, apik, berhati-hati. Enggak main duit riba, wah udah samber aja. Duit subhat samber aja, duit haram samber aja. Enggak, jaga diri. Jaga kehormatan. Nah, ini namanya wara. Nah, ini ilmu yang punya karakter yang ini kayak begini. Ya. Bukan ilmu yang bangga ketika punya ilmu dideketin oleh para raja, oleh para pemimpin, bangga sudah. Justru apik, berhati-hati, nggak mau sembarangan juga ngambil harta dari yang nggak jelas. Ya. Jadi nggak bisa dibuat mainan. Ini penting nih yang kayak gini. Nah, makanya inilah manfaat daripada belajar ilmu agama. Dengar nasihat yang banyak, dengar arahan-arahan yang baik. Nanti itu terbentuk sendiri itu menjadi diri-diri yang baik, diri-diri yang mempunyai kepribadian yang unggulan. Ya, jadi sekali lagi bahwasanya ya kita ini untuk terbentuk dalam diri kita harus dengan ilmu yang diamalkan, yang ikhlas, kemudian ada rasa takut sama Allah, dan ada apik warok, berhati-hati. Ya, ini sekedar mukadimah nih, pembukaan aja deh nih. Ya, namanya kita majelis pembukaan pada saat ini. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat afiat, panjang umur, rezeki yang banyak, yang berkah, yang tidak ada azab setelahnya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la manasala wa la salihin musyarrun din. Allah ta'ala rabbil alamin. Gini masyaallah. Wa inna khalna wa la sallallahu wa ala alihi wa hadir karam la hadri bil Fatihah. Wa radhi alaihim waladhdallin. Amin. Ya, mudah-mudahan kita bisa ikuti ini semua. Ya, sengaja ini pengajian dibikin awal-awal Isya ya, biar orang-orang tuanya juga semuanya bisa hadir bersama. Ya, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.